Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi hari tanggal 24 April tahun 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus karena kasih Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Saya berterima kasih, saya Pastor Yakob Rahmat bersama rombongan masih ada di Israel. Oh, sukacita saya karena di dalam perjalanan selalu disertai Tuhan tempat demi tempat. Mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkenan bisa suatu hari kelak bersama saya ke Israel selagi ada berkat Tuhan, selagi kita sehat. Ya, saya akan bagikan brosur nanti pada tanggal 21 Juni. Nanti 2 bulan lagi saya juga akan berangkat kembali bersama rombongan. Oh haleluya, sampai tanggal 2 Juli 2023. Mari, selagi Tuhan ada berkat, ya selagi Tuhan berikan kita sehat, kita minta sumber segala berkat datang dari Tuhan. Kita mau gali firman Tuhan, kita berangkat ke Israel supaya makin hari kita mau jelas tahu sejarah bahwa Yesus pernah lahir di Bethlehem. Ada sebukti sejarah. Dan selama perjalanan Yesus melayani di Yerusalem, di Kapernaum, tempat-tempat yang kita kunjungi, semua ada di dalam Alkitab sebagai bukti kita cinta Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ku mau jadi roti, ku mau jadi anggur yang terpecah, roti yang terpecah. Hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Sebab ada dalam firman Tuhan, dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ku mau jadi roti. Kita minta sama Tuhan, bentuklah hidupku supaya hidupku layak kepada Tuhan. Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu Saudara semua menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Ku mau jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin, aku mau jadi roti yang terpecah bagiku. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi yang memberitakan Injil Tuhan Yesus, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib itu. Kau mau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injil Tuhan Yesus, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu Bapa. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku
Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil-Mu Bapa, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. 1 Petrus pasal 2 ayat ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Marilah kita cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau menjadi saksi, memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Aku mau menjadi berkat buat setiap orang. Aku mau mengasihi, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Aku mau jadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Hidupku Kristus, mati keuntunganku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Aku mau cinta Yesus, aku mau taat pada firman-Nya, melakukan kehendak-Mu ya Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku sementara aku membaca firman-Mu Tuhan. Kuduskan hatiku, kuduskanlah pikiranku. Layakkan aku sebentar kami membaca firman Tuhan yang kudus. Aku cinta Yesus, aku mau setia. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Bentuklah hidupku Tuhan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga nanti kelak aku layak masuk ke dalam kerajaan surga, hidup kekal senang selamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Bapa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, syukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan,
Bapak Ibu senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan bersama saya. Puji Tuhan, saya masih ada di Israel pada Senin pagi ini tanggal 24 April 2023. Ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, semua program berjalan lancar diberkati Tuhan oleh karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat. Amin. Mari kita kembali para firman Tuhan. Saya mau baca kitab Nabi Yesaya. Yesaya ini Bapak Ibu ya, itu dia mati syahid Bapak ya. Dia mati digergaji pada kerajaan Raja Manasye. Oh, tertulis dalam Ibrani pasal 11 Bapak ya. Ini ada yang mati digergaji. Ibrani 11 ayat 37. Maka kita harus cinta Tuhan. Mereka yang sudah mati syahid berkorban untuk Tuhan. Yesus sendiri sudah rela berkorban untuk kita semua dalam rangka supaya kita selamat masuk surga. Ibrani 11 ayat 37, demikian firman Tuhan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesakitan dan siksaan. Oh, mereka banyak penginjil-penginjil, nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang terlebih dahulu mendahului kita. Mereka banyak mengalami. Ya, ini memang ikut Yesus memang tidak mudah. Ada bayar harga. Yesus kan bicara bahwa ikut Yesus pikul salib dan penyangkalan diri. Amin. Waktu mari kita mencinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, apapun baik harganya, sesuai dengan firman Tuhan. Basuh, bersihkanlah dirimu, jauhkan perbuatan yang jahat. Mari kita baca Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20, demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Amin. Perhatikanlah para firman Allah, pengajaran Allah. Kita semua hidup di dunia ini, Sodom dan Gomora masih ada. Di Israel itu ada, saudara. Kalau kita pergi keluar dari si Husin ya, kita pergi dari Tabah itu, dari Tabah. Kita bersama Husin juga bisa dari Tabah. Ya, pergi ke Ilat itu melewatin saudara Sodom dan Gomora saudara ya. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba kambing jantan tidak kusukai. Yesus tidak bisa disuap ya. Bangsa Israel pikir kita sudah banyak dosa terus disuap dengan mempersembahkan korban domba kambing. Tidak laku di hadapan Tuhan. Selagi mereka tidak bertobat, tidak bisa, termasuk diri kita. Harus kita bertobat saudara. Tuhan lihat hati kesungguhan sungguh kita. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Bait suci adalah diri kita. Seringkali kita jatuh di dalam dosa. Seringkali kita tidak menghargai akan kasih karunia Tuhan. Itu maksudnya. Jangan sampai kita mempermainkan Tuhan. Jangan sesat. Galatia 6 ayat 7. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Mari kita semua bertobat saudara. Jangan lagi kamu membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagi. Waduh, saudara, tidak berkenan sama Tuhan. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ibadah seringkali orang Kristen hadir dalam ibadah, tapi banyak mereka hatinya tidak bertobat. Itu sama dengan ini, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Seringkali kita jatuh di dalam dosa, tidak pernah bertobat. Jangan sampai saudara. Mari Bapak Ibu bertobat kita sungguh-sungguh. Perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya, semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Sama perayaan Natal, apapun yang kita besar-besar, kalau kita tidak bertobat, cuma sekedar simbolik saja, tapi hidup kita tetap main-main dengan dosa, itu menjadi kebencian kepada Tuhan. Ya, paling itu mari kita rayakan baik Natal, baik ibadah Jumat Agung, baik kenaikan Yesus ke surga, maupun nanti kita ada ibadah kenaikan Yesus ke surga. Kita adakan ibadah perayaan betul dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan bertobat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah, penuh dengan dosa. Tidak bertobat saudara ya. Waktu mari kita kembali kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, sungguh Tuhan ampuni dan bertobat. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat.
dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Amin. Belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangan dan perkara janda dan janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oh, luar biasa baiknya Yesus ini. Selalu memberikan kesempatan. Asal kita bertobat kembali sama Tuhan. Biarpun dosa kita merah misi sekalipun, Tuhan sanggup memutihkan putih seperti salju. Nanti saya kasih terakhir. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Ini firman Tuhan. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Asal kita mau kembali kepada Tuhan, bertobat, sungguh-sungguh ikuti firman Tuhan. Jikalau kita mau taat kepada firman Tuhan, pasti Tuhan baik. Seperti saya kasih ayat terakhir, 1 Yohanes 1 ayat 9, demikian firman Tuhan, jika kita mengaku segala dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita kembali sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, dosaku seperti merah kirmisi sekalipun, tapi ku mau bertobat Tuhan. Perbarui hidupku, batinku, tubuh, jiwa, roh kita, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan. Mari kita mau pakai Tuhan, kita mau jadi roti. Yesus roti kehidupan. Biar hati kita diisi dengan firman Tuhan. Anggur damai sejahtera, supaya hidup kita menjadi berkat. Dalam rumah tangga diberkati, dalam pekerjaan dan pelayanan, bukan menjadi batu sandungan. Bersihkanlah dirimu kita, basuh, sucikan, sehingga kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu Allah. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu Bapa. Aku mau jadi saksi, menjadi berkat buat setiap orang, sehingga nama Yesus dipermuliakan. Amin, haleluya. Aku mau jadi berkat buat keluargaku. Aku mau jadi berkat di dalam gereja Tuhan. Aku mau jadi saksi dimanapun aku berada, menjadi garam, menjadi terang untuk Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Aku mau jadi pelita, menjadi terang bagi sesama. Aku mau jadi berkat, menjadi garam dunia. Roh Kudus tuntun hidupku untuk aku menjadi pelaku firman, sampai aku layak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan sorga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan doa saya di Israel menyertai Bapak Ibu. Saya masih di Israel untuk melangsungkan program hari ini terus. Dan saya akan berdoa dalam nama Yesus Kristus.
Bapak Ibu rumah tangga diberkati, pelayanan diberkati, sehingga hidup kita berdampak bagi dunia ini. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin.